Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Tapi saya melihat tadi Ibu sempat murung di ruang kelas. Apakah ada sesuatu yang mengganjal hatinya Ibu? Ya, betul sekali Bu. Karena ketika saya berada di kelas, akhir-akhir ini siswa saya lihat sepertinya kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Artinya di sini anak-anak kurang bersemangat ya Bu ya? Ya, betul. Terus apa yang ingin Ibu capai ketika kita akan bercerita seperti ini? Apa yang Ibu inginkan? Dan itu saya ingin mendapat masukan dari Ibu atau ide-ide dari Ibu, metode apa yang saya gunakan di kelas ketika saya menghadapi siswa yang seperti ini. Seperti itu ya Bu ya. Baik, saya akan membantu Ibu. Tapi bersedia Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya untuk membantu kegiatan bincang-bincang santai kita pada hari ini. Kita mulai Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanya dari Ibu adalah apa tujuan pembelajaran yang Ibu hendak capai pada satu kelas tertentu? Tujuan pembelajaran yang saya capai seluruh pembelajaran materi saya itu tentang huruf hijaiyah. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, siswa dapat menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat melalui materi ini siswa dapat menunjukkan dan menyebutkan huruf hijaiyah berharakat dengan benar. Berarti di sini sepertinya Ibu mau mengajar di kelas awal ya, karena di sini pengenalan huruf hijaiyah beserta penulisannya seperti itu Bu ya. Terus ketika Ibu ingin mengajarkan materi ini, area apa saja yang Ibu hendak kembangkan? Saya ingin mengembangkan pengetahuan anak didik saya tentang mengenal huruf hijaiyah, kemudian bisa menyebutkan setelah mempelajari materi huruf hijaiyah. Saya harapkan anakku ini mampu menyebutkan dan menunjukkan huruf hijaiyah dengan benar. Seperti itu. Berarti di sini Ibu ingin mengembangkan kesadaran dirinya siswa ya. Iya. Ya, di sini anak-anak ini kesadaran diri mereka ini untuk antusias belajar. Seperti itu Bu ya. Kemudian kira-kira strategi apa saja yang harus dipersiapkan untuk mencapai area pengembangan ini? Seperti yang saya persiapkan itu dengan menggunakan metode match to match. Jadi anak-anak itu saya bentuk per kelompok, kemudian saya membagikan kartu yang bertuliskan huruf hijaiyah, dan saya berikan tugas setiap kelompok itu memasangkan. Jadi memasangkan huruf hijaiyah yang saya sudah tentukan itu bahwa ini di kelompok 1 tugasnya memasangkan huruf hijaiyah mulai dari alif sampai jim misalnya. Kemudian kelompok 2 huruf selanjutnya sampai huruf ini. Jadi saya berikan tugas seperti itu. Kemudian saya berikan penilaian apakah memang anak didik saya ini sudah bisa menunjukkan huruf hijaiyah dengan benar. Luar biasa sekali ya strategi yang digunakan. Terus untuk strategi ini apakah Ibu menggunakan alat bantu atau apa saja yang digunakan untuk pengenalannya? Itu saya menggunakan alat bantu seperti poster atau tulisan yang bertuliskan huruf hijaiyah. Kemudian saya menyiapkan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Kemudian saya juga memperkenalkan lagu dari huruf hijaiyah. Ini maksud saya Bu untuk menggampangkan anak didik saya agar lebih bisa menghafalkan dan mengenal huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Berarti Ibu saat ini untuk strategi yang dipersiapkan ini sudah mulai menerapkan konsep yaitu mengikuti kontrak sama ya. Kita bersama kan bahwa anak didik kita itu lebih
biasa persiapannya Ibu. Dan boleh saya melihat RPP yang Ibu sudah siapkan? Iya. Pada dasarnya saya sudah melihat tadi RPP yang sudah Ibu susun itu sudah bagus, dan di sini saya memberi sedikit saran pada pengembangannya itu. Di situ Ibu di sini menyiapkan kesadaran diri siswa, kemudian menyiapkan juga emosionalnya sebelum belajar, keadaan emosionalnya anak-anak. Terus di sini juga saya melihat media yang digunakan sudah variatif, artinya di sini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena ada poster, ada kartu, dan ada juga video yang telah disiapkan. Iya. Jadi saya harap untuk observasinya nanti Ibu tetap semangat ya, Insya untuk Allah melaksanakan siap. kegiatannya, dan saya rasa untuk percakapan kita hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan pada saat observasi Ibu lebih antusias lagi. Insya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Iya, terima kasih, bukan main semangatnya ya. Nah, Ibu lihat dari wajah-wajahnya semua senang, semua bahagia ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siapa nak yang bisa maju di depan satu orang? Nah, silakan Nak Wafi, ketua kelas, maju di depan memimpin doa ya. Yang menyiapkan ya, siapkan. Iya, seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jadi bismillah. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ibu mau absen. Rey, hadir? Mana alat tulisnya, Rey? Siap? Iya. Selanjutnya Nawafi, mana alat tulisnya? Iya, Naila. Coba Naila tunjukkan alat tulisnya. Iya, siap belajar ya. Nah, Febi, mana alat tulisnya? Iya, siap. Selanjutnya Nak Cesia. Cesia siap belajar? Iya, alhamdulillah. Terakhir Nak Rey, siapa? Ibu mau tanya dulu ya. Silakan anak-anakku menunjukkan perasaannya saat ini ya. Bagaimana perasaan? Siapa yang merasa bahagia? Silakan Wafi maju depan. Tunjukkan perasaannya sekarang sebelum mengikuti pelajaran. Bagaimana perasaannya? Silakan ditunjukkan. Yang mana perasaannya? Alhamdulillah. Wafi merasa. Oke. Nah, ini perasaannya senangnya. Apa alasannya sehingga anak Wafi bilang saya senang? Ya, katanya datang dengan teman-temannya ke sekolah. Yang lain berikutnya Naila. Silakan Naila menunjukkan perasaannya saat ini ya. Kenapa senang Naila? Oh, tidak dimarah-marah sama mamanya. Ya, silakan duduk. Berikutnya Nak Febi. Silakan saya menunjukkan perasaannya saat ini ya. Iya, bahagia juga. Kenapa bahagia Nak? Iya, senang katanya dia senang bisa pergi ke sekolah hari ini ya. Mana yang ditunjukkan Nak Cesia? Oh, tadi sedih ditunjuk. Oh, ya. Jadi ini senang juga Nak Cesia. Kenapa senang? Ini ya. Bahagia juga. Kenapa bahagia? Oh, karena bisa berenang.
Ya, selanjutnya lagi ya, semua menunjukkan perasaan yang bahagia ya. Semua bahagia toh tadi? Nah, sudah menunjukkan perasaan yang bahagia. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, jadi alhamdulillah hari ini latihan dulu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita reading dulu ya. Nah, anak-anak pulang ini. Ya baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita reading dulu ya. Kita akan menyanyikan satu jari kanan, satu jari kiri. Silakan berdiri dulu. Berdiri semua nak. Iya. 1, 2, baik. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bukan jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri. Bukan jadi empat, jadilah kamera cipret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Bukan jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Bukan jadi delapan, jadilah kelinci melompat. Lima jari kanan, lima jari kiri. Bukan jadi 10, marilah belajar. Tepuk tangan. Ya, ingat pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Jadi pada minggu lalu kita sudah belajar tentang aku cinta Al-Quran. Siapa yang cinta Al-Quran di sini? Iya, semua cinta Al-Quran ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu atau gampang mempelajari Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, materi kita pada kali ini yaitu huruf hijaiyah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah dapat menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Dan yang kedua adalah siswa dapat menunjukkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Dan yang ketiga adalah dapat menyebutkan huruf hijaiyah berharakat dengan benar. Nah, siapa yang tahu apa itu huruf hijaiyah? Apa itu huruf hijaiyah, Naila? Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Iya, bagus. Siapa yang bisa menambahkan? Nah, Baby, apa itu huruf hijaiyah, nak? Iya, huruf yang ada dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah ada berapa? Iya, ada 30 tepuk tangan untuk Naila dulu, ya. Nah, jadi huruf hijaiyah ada 30. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah. Nah, Ibu di atas sudah menyiapkan tulisan huruf hijaiyah ya. Nah, sebentar anak-anakku bisa maju di depan untuk menunjukkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, yang pertama huruf apa ini, nak? Huruf apa ini, nak? Huruf alif. Ini huruf alif ya. Nah, ini huruf ba. Coba diulang, nak. Ini huruf apa lagi? Alif. Huruf apa? Alif. Iya, huruf alif. Ini huruf ba. Dan seterusnya ya. Ini huruf jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, zo, ain, boy, far, kaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah. Ya, tepuk tangan. Jadi huruf hijaiyah. Ya. Huruf hijaiyah ya. Ini huruf apa lagi? Alif. Huruf alif. Coba diulang, nak, Baby. Huruf apa ini? Alif. Huruf alif. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kita lebih gampang atau lebih mudah mengingat dan mengenali huruf hijaiyah, maka kita boleh nyanyikan ya. Coba berarti aja ke depan. Kita akan nyanyikan ya. 1, 2, mulai. Alif.
hijaiyah berharakat. Di sini kita akan mempelajari 3 macam tanda baca dulu ya. Yang pertama tanda baca fathah, dan yang kedua tanda baca kasrah, dan yang ketiga tanda baca doma ya. Nah, di sini Ibu ada coba kalau huruf nun ini ketika mendapatkan tanda baca fathah maka dibaca na ya. Dibaca apa na? Dibaca na. Ya. Nah, kalau huruf nun ini mendapatkan tanda baca kasrah dibaca apa? Iya, nih dibaca nih ya. Kasrah itu yang ada di bawah huruf ya nak. Nah, kemudian tanda baca yang ketiga, ketika huruf nun mendapat tanda baca doma maka dibaca nu. Na, ni, nu ya. Jadi sudah tahu ya, sudah tahu ketika huruf nun ini mendapatkan tanda baca fathah maka dibaca na, karena harakat fathah itu berbunyi a ya. Fathah berbunyi a, kasrah berbunyi i, dan doma berbunyi u ya. Sudah tahu memberikan tugas ya. Ada tugasnya, Ibu bagi kelompok dulu ya. Sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu akan bagi kelompok dulu. Coba berhitung di sini 1, 2. Coba berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, yang menyebut angka 1 tadi silakan jawab. Siapa yang menyebut angka 1 tadi? Angka 1, siapa yang menyebut? Masih ingat? Angka 1, 1, 2. Ini 1, 2 juga. Berarti Ira dengan Wafi. Di sini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Yang menyebut angka 2. Menyebut yang kedua, silakan di sini. Yang angka 3. Bergabung di sana, di sini ke depannya di sini. Ejek akil dengan ini, akil dengan Cesia, kelompok 3 ya. Ya, silakan di sini. Iya. Nah, sekarang sudah terbagi 3 kelompok ya. Nah, tugasnya adalah mencari huruf-huruf hijaiyah, kemudian dipasangkan di sana. Jadi di sini di kotaknya sudah ditentukan ya. Nah, ini tugasnya kelompok 1, tugasnya kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sebentar cari hurufnya ya. Cari hurufnya yang sudah tertera di atas kotak ini. Jadi ini hurufnya sudah tertera di atas kotak. Huruf apa yang akan kami masuk di kotak sebentar ya. Nah, silakan mencari di sini tiap-tiap kelompok. Nah, cari di sini. Iya, silakan cari cepat-cepat. Saya ini ya. Ya, hurufnya ke sini di kotaknya kelompok 1 ya. Iya, sudah dapat 1, silakan. Siapa lagi? Huruf apa kau? Ya. Ya, silakan isi kelompoknya masing-masing. Pelan-pelan nanti jatuh kotaknya. Iya, isi cepat. Huruf yang didapat yang sesuai dengan silakan isi ya. Iya. Jangan juga terlalu buru-buru. Ya, bagus ya. Dengan semangat semua ya. Diperhatikan. Diperhatikan huruf yang ada di atasnya. Sudah dapat semua? Iya, sudah tepuk tangan. Ya, akan diperiksa apakah sudah sesuai. Jangan asal main-main di kotak ini ada huruf-huruf yang sudah ditentukan ya. Huruf apa lagi? Iya, coba diperiksa kelompok 1. Huruf ra ada, iya bagus. Ini huruf ra ya. Mana kelompok 1 siapa yang punya? Iya, maju dulu kelompok 1 ya. Di sini kau yang kelompok 2 kau toh. Huruf apa lagi yang ada? Huruf ta, iya betul. Huruf hamzah tidak ada. Andi yang salah, mana yang kelompok 1? Sudah 1 yang salah. Ini huruf alif benar ada. Huruf sin. Sin tidak ada. Itu tugasnya kelompok 2. Huruf ba ada. Huruf apa lagi? Huruf jim ada ya atau ada? Huruf kelompok 2 diperiksa. Apakah benar cara memasukkannya hurufnya? Apakah sudah ada di situ semua? Huruf sa. Iya, huruf ba ada. Siapa yang punya? Ada ya. Huruf ka itu. Huruf za. Iya ada. Huruf apa lagi? Huruf boin ada, iya. Huruf nun ada, iya. Iya, sudah. Oke, masing-masing ayat. Nah, perhatian tetap di depan. Jadi tadi sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Dan Ibu periksa masih ternyata masih ada beberapa yang salah dalam memasukkan hurufnya ya. Jadi tadi masih ada kelompok 1 masih ada yang salah
Jadi tidak sesuai dengan yang ada di kota ya. Nah selanjutnya setelah memberikan tugas, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, jadi setelah kita belajar mengerjakan tugas kelompok tadi, nah sekarang ini ada tugas sendiri-sendiri ya, tugas mandiri. Jadi ini ibu akan mengangkat kartu, silakan kalian menyebutkan ya huruf apa yang ibu tampilkan ya. Nah sekarang coba Rey, huruf apa yang ini ibu tunjukkan? Iya, huruf A. Nah Feby, huruf apa ini? Huruf Ain, betul. Nah Ila, huruf apa ini? Ho, ya. Nawafi, huruf apa ini? Iya, betul ya. Nah Akil di belakang, huruf apa ini Akil? Iya, bagus. Jadi semua sudah tahu menyebutkan ya, menyebutkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar ya. Nah sekarang, nah anak-anakku sekalian, tadi sudah mengerjakan tugas ya. Nah sekarang kita akan memberikan tugas menyalin kembali ini huruf hijaiyah sampai huruf do saja ya. Ada 15 huruf ya. Jadi ibu tugaskan untuk menulis kembali ini huruf hijaiyah ya, supaya kalian lebih gampang untuk menulis mengenal huruf hijaiyah. Iya, silakan ditulis. Mana anak kita punya? Iya. Iya. Itu. Sana Rey. Iya, Rey. Setelah kalian menulis huruf hijaiyah tadi, sekarang kita akan mengulang kembali ya, membaca secara bersama-sama. Silakan perhatikan di depan, tidak ada lagi yang menulis. Ya, silakan perhatikan di depan. Jadi ini huruf alif. Coba ikut semua. Alif, ba, ta, sa, sin, ha, ho, da, sa, ro, sa, sin, shin, so, do, to, zo, ain, goin, fa, ka, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Kalian sudah menulis, sudah menyebutkan. Nah sekarang siapa di antara anak-anakku yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Nawafi. Apa kesimpulannya hari ini? Paling besar atau rata, Nak? Iya, huruf hijaiyah ada 30. Siapa lagi, Nak? Ada yang lain? Silakan Nak Feby. Apa kesimpulannya hari ini, Nak? Huruf hijaiyah apa? Tanda baca. Iya, tanda baca fathah. Apa yang kedua, Nak? Yang ketiga? Iya, jadi tanda baca. Pada hari ini kita sudah mempelajari 3 macam tanda baca. Yang pertama fathah, yang kedua kasrah, dan yang ketiga doma ya. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran minggu depan dalam pembelajaran. Ulangi dulu, anu lagi. Fokuskan lagi kembali anak-anak. Bilang perhatian. Turun benar. Cukup sekian. Perhatian. Iya. Jadi setelah kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakanlah siapa yang bisa maju ke depan untuk memimpin doa setelah belajar. Silakan, Nak. Iya, silakan. Bawas ini mau baca nih. Coba silakan. Perhatian Rey. Doa sudah belajar. Bismillah.
pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan dalam materi Asmaul Husna. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini kita sudah akan pulang ya. Nah, ketika pulang harus berjalan di sebelah mana? Sebelah kiri. Iya, harus berjalan di sebelah kiri. Kalau mau nyebrang jalan harus lihat ke kiri dan ke kanan. Nah, dan ke kanan baru menyeberang ya. Dan ingat, iya lihat dulu motor betul kata Akil ya. Nah, kemudian jangan lupa juga tugasnya ya di rumah ya. Menghafal huruf iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Dari tampilannya juga ibu hari ini juga menandakan hatinya ceria ya Bu ya. Bagaimana perasaannya ibu selama mengikuti kegiatan yang kita awali dengan mulai dari observasi dan sampai hari ini? Saya merasa senang dan semangat dalam mengikuti mulai dari observasi karena di sini saya juga mau belajar tentang bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif. Yang saya rasa di sini saya merasa tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi yang paling menarik bagi ibu untuk kegiatan kita dari pra dan observasi yang mana yang lebih menarik menurut ibu? Pembelajaran berdiferensiasi. Oh, pada saat observasi ya seperti itu. Iya. Kemudian pada saat observasi yang karena ibu baru saja menerapkan pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Iya. Dan itu pun juga saya lihat Bu pada saat kegiatan kita pada saat observasi berlangsung, saya sudah melihat di pembelajaran ibu juga sudah memasukkan diferensiasi. Yang terlihat di situ adalah diferensiasi proses dengan diferensiasi konten itu sudah nampak. Terus yang saya lihat juga pada saat observasi yaitu ibu telah menyiapkan siswa untuk lebih sadar diri. Dalam hal ini adalah kesadaran diri siswa untuk memulai pembelajaran sebelum dan sesudah berdoa. Mereka secara sadar melakukan bahwa dengan kegiatan berdoa kita memfokuskan pelajaran kita pada saat itu. Namun di situ pada saat pembelajaran berlangsung mungkin ada hal yang terlupa di awal pembelajaran ibu, yaitu ibu lupa mengadakan kesepakatan kelas. Iya, lupa mengadakan meskipun sudah ada di RPP-nya di waktu saya masukkan, ya masukkan waktu pada saat kita sama-sama memperbincangkan tentang materi yang ibu bawakan, tetap saya komentari di RPP-nya bahwa ibu seharusnya di awal pembelajaran ada kesepakatan kelas. Ya, mungkin terlupa pada saat kegiatan itu Bu ya. Iya, terus di sini yang belum nampak, yang maksudnya ada sih produknya tapi di sini belum terlalu saya katakan di diferensiasi produk karena di sini LKPD-nya mungkin lupa dibagikan pada saat itu. Iya, mungkin karena grogi atau bagaimana ya, hal pembelajaran baru sehingga sudah ada disiapkan tapi lupa dibagikan pada saat itu saya lihat. Itu saja dan semuanya dari awal sampai akhir kegiatan pada saat observasi semuanya sudah bagus saya lihat. Tinggal di sini kita membiasakan saja membiasakan pembelajaran. Itu yang saya lupa. Kan ini yang saya sempat ambil hikmahnya bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas itu perlu dibiasakan, jangan cuma sekedar disentuh saja, tapi memang dibiasakan bahwa setiap memulai pembelajaran itu ada kesepakatan kelas dulu yang kita bikin. Iya, itu juga yang menjadi catatan saya mungkin terlupa adalah biasa itu kalau kita lupa. Terus
sudah bagus, cuma karena kita kan kelasnya kecil untuk mendapatkan apa ya prosesnya itu juga tidak perlu untuk kelompok besar, cuma satu kali kita berhadapan dengan kelompok kecil karena kita mau bagaimana juga ya tetap juga apa ya untuk individunya ini lebih ke khususnya untuk di proses ini untuk lebih banyak ke yang individu karena untuk kelompoknya ya itu hari kan cuma ada 6 siswa jadi susah untuk pengelompokannya tapi semuanya sudah bagus Bu. Kemudian ada catatan tambahan saya di sini yaitu mungkin karena dulu telah memberikan LKPD-nya ya ada di sini catatan saya ini berlimpah kerja yang berisi huruf hijaiyah yang berharakat atau tanda baca, kemudian siswa diminta untuk membacakan atau melafalkan huruf tersebut sesuai dengan tanda baca. Ya, mungkin lebih ada kegiatan yang seperti itu nih atau di kartu-kartu kita sebar di meja, kemudian siswa sendiri yang mengambil kartunya dan menyebutkan bilang oh ini huruf ini. Ya. Itu mendemonstrasikan. Ya. Saya sudah demonstrasikan bagi itu kartu, kemudian saya buat kelompok. Jadi tiap kelompok ini sebentar tugasnya memasangkan huruf hijaiyah sudah ada terpasang di kotak karena ada medianya juga. Tapi itu hari ya, menarik sekali Bu, itu hari antusias sekali saya lihat anak-anak. Ya. Cuman itu pada saat ketika mau menguji anak-anak apakah dia paham atau tidak, ibu yang mengambil kartunya baru menyebutkan, nah ini huruf apa? Kalau bisa nanti anak-anak sendiri yang memilih kartunya, kemudian dia yang menjawab. Jadi kita tahu bahwa oh ini anak sudah mengetahui atau sudah memahami tentang huruf hijaiyah yang berharakat. Itu hari ibu langsung kartunya ini anak-anak huruf apa ini? Maunya itu anak-anak yang diberi kebebasan memilih beberapa huruf, kartu huruf, kemudian dia sendiri yang menemukan jawabannya. Ini seperti itu ya. Tapi sudah bagus. Iya. Iya. Kemudian di sini apa yang bisa ibu ambil pelajaran dari kehidupan kita pada saat telah melakukan observasi? Hasil yang saya bisa ambil, saya sudah membiasakan ketika di awal pembelajaran itu memberi kesepakatan kelas itu. Kemudian yang kedua, saya juga selipkan di awal kegiatan pembelajaran itu budaya positif, di mana siswa saya biasakan untuk ketika berdoa harus diikuti dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, setelah observasi ini, saya bisa lebih memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak didik saya. Menarik sekali sih, jadi itu ibu akan lebih tetap menerapkan budaya positif di awal pembelajaran. Terus bagaimana dengan pembelajaran diferensiasi ini Bu? Apakah mau Itu yang saya mau kembangkan agar anak didik saya ini ketika berlangsung mengikuti pembelajaran saya akan mengusahakan untuk pembelajaran ini lebih berpusat kepada siswa. Kemudian saya akan selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan guru dan kepala sekolah di dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik. jadi di sini diferensiasi ya. Kalau saya melihat itu hari yang kalau bisa juga ada diferensiasi produk meskipun supaya ada berkesan dengan anak ya produk artinya hasil yang hasil ya hasil dari televisi. Kemudian mungkin juga perlu disisipkan metode stop. Oh iya, artinya saya masih ini metode stopnya karena kadang anak-anak sementara ini serius untuk belajar, ketika mulai sudah berlangsung dengan baik, ya, ternyata di pertengahan masih ada lagi yang suara-suara gaduh, ada yang tidak fokus lagi. Nah itu yang ingin saya kembangkan untuk kembali. Misalkan saya memberikan speaking supaya anak-anak fokus kembali ke pelajaran kita, dan itu juga saya kadang suruh untuk rehat
sejenak berdiri dulu supaya lebih santai lagi. Ya itu sudah termasuk teknik stop itu untuk kelas awal, iya. Terus dari kegiatan observasi juga ini saya melihat di sini seharusnya guru ini ketika ini juga terkadang sering terjadi sama saya, ya, jadi bahan refleksi untuk saya yaitu ketika saya bertanya kepada siswa, seharusnya siswa dulu diberi kesempatan untuk berbicara apa yang mereka pahami dengan bahasanya mereka sendiri. Nah, nanti sebentar kalau misalnya kita sudah mendengar beberapa pendapat siswa, baru kita beri penguatan dan membetulkan kembali, mengulang jawaban ke mereka kembali dengan kalimat yang lebih tepat. Itu jadi kita saja terkadang seperti itu. Saya terkadang memandu siswa bilang, kalau kita mau berpertanyaan, terkadang kita dulu yang memberikan. Saya juga sudah ini sudah berusaha untuk memberikan lambat-lambat begini. Misalkan saya tanya bagaimana apa yang misalkan saya ada yang saya tanyakan sesuatu, saya usahakan dulu siswa sendiri yang menemukan jawabannya, baru saya berikan penguatan. Ya itu juga catatan saya itu hari dibantu dulu untuk di awal kalimatnya. Artinya meskipun jawaban mereka itu kurang tepat, tetapi sudah mengarah ke jawaban yang dibutuhkan, tidaklah kita tuntaskan dulu, baru kemudian kita berikan penguatan. Jadi seperti itu Bu Yani. Kemudian ini juga yang saya lihat pada saat kegiatan di sini adalah pada saat pengelompokan itu ada kegiatan bermain saya yang satu yang dimasukkan ke media permainan. Terus sekali saya lihat di situ anak-anak antusias. Cuma pada saat mengecek jawabannya itu ibu sendiri yang mengambil kartunya, kemudian yang mencocokkan ke ini ada huruf ini di kartu ini. Seharusnya nanti yang di kegiatan berikutnya anak sendiri yang mengecek. Diambil kembali ke kartunya, kemudian mereka cek satu-satu apa kartu itu ada tertera pada tulisan yang diminta. Itu hari kita bilang, wow, oh iya ada huruf wow. Seharusnya anak-anak sendiri yang menemukan, oh iya jawaban saya masih ada di sini. Seperti itu ya. Tapi semuanya bagus karena saya lihat anak-anak aktif dan senang karena mereka lari-lari mencari dulu dan memasakkannya, meskipun ada yang salah masuk kantong jawaban, tapi seru, iya ada seperti itu. Mungkin seperti itu saja Bu masukan dari saya. Kemudian apa kira-kira rencana tindak lanjutnya Ibu? Bagaimana kira-kira setelah kegiatan ini, apa kira-kira yang Ibu memang ingin kembangkan lebih lanjut? Saya ingin pembelajaran diferensiasi ini lebih saya kembangkan lagi di dalam pembelajaran saya dan meningkatkan dan membiasakan budaya positif di sekolah. Kemudian bagaimana dengan teknik apa yang mau dikembangkan? Ya, teknik stopnya juga ini saya sudah kembangkan dan hasilnya alhamdulillah ketika anak-anak lagi gaduh kemudian saya memberikan meeting kembali kondusif. Dan mungkin saya beri usulan Bu, yaitu rencana teknologinya mungkin Ibu bisa memetakan kembali kebutuhan pembelajaran itu. Jadi pada saat pembelajaran kita mengenali bahwa siswa ini dia membutuhkan model yang seperti ini. Jadi di sini sudah saya melihat bahwa untuk rencana pengembangan Ibu yang mau ditingkatkan yaitu budaya positif dengan pembelajaran diferensiasi. Saya rasa tujuan yang hendak dicapai itu tentu kalau misalnya pembelajaran diferensiasi itu menggunakan memanfaatkan media atau sumber belajar yang ada. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk lebih fokus menjalankan rencana tindak lanjutnya ini? Saya mulai dari sekarang dan insya Allah
bersinergi dan berkolaborasi untuk kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.